Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana, guru SMP Negeri 21 Halmahera Tengah. Saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan PPL Aksi 4 dengan materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ibu dengan kurang semangat, ibu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar semua? Baik Ibu. Sehat? Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelumnya memulai awal pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak Putri silakan pimpin doa, nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi setiap selalu ibu bilang atau selalu ibu mengingatkan bahwa setiap kita mengawali sesuatu harus diawali dengan doa supaya apa yang menjadi aktivitas kita mendapatkan hikmah atau kelancaran. Oke. Coba lihat sampah di sampingnya, ada tidak? Ya, bagus. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menjaga kebersihan. Seperti biasa, kita sebelum memulai aktivitas melakukan tepuk PPK. Ayo berdiri semua. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPKN. aksi binatang, Memulai pembelajaran kita, ibu mau supaya lebih membakar semangat kita. Ibu mau kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus. Bisa? Bisa, Ibu. Pimpin temannya di sini jadi dirjen. Putri, ayo sama berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia memerdekakan kita. Oke, silahkan ibu. Jadi lagu yang kalian nyanyikan tadi adalah lagu 17 Agustus
Ibu tanya kemarin hari Senin siapa di antara kalian yang menjadi personil upacara? Putri jadi apa kemarin waktu hari Senin? Jadi apa? Pengibar bendera. Siapa yang waktu hari Senin menjadi petugas pembaca undang-undang dasar? Saya Ibu. Ya, Brenda. Ya Ibu. Ya, jadi Brenda membaca undang-undang pembukaan undang-undang dasar tahun 1945. Nah, jadi kenapa saya bertanya hal tersebut? Karena akan ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Saya Ibu. Ya, apa? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi daripada Pancasila. Ibu tanya lagi, kedudukan Pancasila apa sih? Ayo. Saya Bu. Kedudukan Pancasila yaitu sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ya, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian fungsi Pancasila. Ayo. Yang pertama apa? Saya Ibu. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang pertama yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Bisa sebagai jiwa bangsa Indonesia. sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, ya, Sekolah apa? Perjanjian luhur Ibu. sebagai perjanjian luhur. Yang keberapa lagi? Berikutnya, kelima, Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ke-6 apa? Ya, Sebagai moral pembangunan. apa? Sebagai moral Ya, pembangunan. sebagai moral daripada pembangunan. Tepuk tangan semua. Jempol untuk anak-anak Ibu. Berarti semua masih ingat materi kita yang lalu. Oke. Jadi pasti kalian bertanya-tanya, apa sih materi kita pada hari ini? Jadi materi kita pada hari ini yaitu makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi inilah yang menjadi materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita Jadi perhatikan semua di sini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi makna
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga yaitu menguraikan sifat dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video. Silahkan dicermati atau silahkan diperhatikan baik-baik, karena setelah Ibu memutar video, Ibu akan meminta kalian untuk bertanya, ya, atau mengidentifikasi apa yang terjadi pada gambar atau video tersebut, ya. Oke, siap? Siap, Ibu. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Bisa lihat? Bisa ya, Bu? Bisa, Bu. tahun 1944. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sudah? Apa? Gambar apa yang video apa yang telah kalian tonton tadi? Seorang yang sedang membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seorang yang telah atau membaca teks Undang-Undang Dasar. Jadi itulah tadi mengapa saya tanya siapa di sini yang biasa menjadi pelaksana upacara, ya, utamanya pembacaan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah kalian mengamati video, apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Apa kalian ingin bertanya tentang apa? Silakan. Ayo. Tidak ada yang mau bertanya? Ayo, angkat tangan yang mau bertanya tentang video. Ibu, silakan. Apa akibat bagi warga negara serta
bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar. Ya, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu. Apa sih? Bagaimana tadi, Nak? Apa akibat bagi warga negara? Ya, apa akibatnya jika Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa jawab? Ada Ibu. Nah, Brenda, silakan. Akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak ada peraturan mengenai batasan antara hak dan kewajiban, sehingga akan terjadi kekacauan di mana-mana dan juga negara tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Iya, tepuk tangan untuk Brenda. Tadi ya jawabannya, ketika Undang-Undang Dasar tidak ada di suatu negara, maka negara ini akan kacau, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu berisi tentang peraturan. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Ya, siapa yang mau menjawab lagi nih? Saya. Oke, silakan. Berpina. Manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa adalah sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara yang disusun, dibagi dan dilaksanakan, dan juga sebagai penentu hak kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Selvi. Dari pertanyaannya tadi teman ini hampir mirip-mirip ya. Bagaimana ketika apa yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak ada, ya. Oke. Tadi sudah dijawab toh dari pertanyaan. Jadi sama tadi yang saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat atau harus ada pada suatu negara karena dia mengatur penyelenggara negara dan juga mengatur daripada warga negara. Karena itu harus ada yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kelompoknya mau sama dengan yang kemarin atau diubah lagi? Diubah. Oke. Kalau siapa yang mau jadi kelompok 1? Saya, Ibu. Kelompok 1 3 orang ya? Iya, Apa nama Ibu. kelompoknya? Megawati. Oke, berarti kelompok Megawati di sebelah sini. Siapa yang mau jadi kelompok 2? Saya, Ibu. 1, 2, 3. Kelompoknya mau kelompok apa? Kelompok Soekarno, Ibu. Kelompok Soekarno, berarti masih nama-nama presiden, ya. Siapa yang mau jadi kelompok 2 nanti tempatnya sebelah sini ya, Nak. Kelompok 3, siapa yang mau jadi kelompok 3? Berarti kelompok 3, 4 orang. Kelompok 3 mau namanya apa? SBY, berarti sama dengan yang kemarin juga ya. Oke, silakan bergerak. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Ingat, bangkunya diangkat, jangan digeser. Kelompok 1. Gimana tadi titik-titik? Sudah pada kelompoknya masing-masing. Sudah ikut. Kelompok Megawati tadi di sebelah mana? Ibu. Nah, berarti kelompok Megawati menjadi kelompok 1. Kelompok SBY Jadi, Ibu. iya, kelompok SBY. Kelompok Soekarno kita terbentuk 3 kelompok.
kelompok A. Nah, Ibu akan bagi LKPD. Silahkan. Ya, sudah dapat semua kan? Sudah. Silakan dibaca baik-baik, ikuti petunjuk. Apa yang diminta pada LKPD? Sudah, silakan dibuka, bekerja sama, ya. Jangan cuma satu orang yang aktif, semua harus aktif. Tolong bekerja sama. Ya. Jadi kelompok 1 tugasnya tuliskan makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi kalian disuruh untuk menulis apa makna dari setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kelompok 2 tugasnya yang mana? Ya, jadi kelompok 2 bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, Saya ayo bekerja sama nak. Kelompok 3. Jadi kelompok 3 mendapatkan tugas bagaimana sifat dan fungsi. Ya, Rizky, ini ya. Sifat dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, silakan. Silakan bekerja sama. Jangan cuma satu orang yang aktif. Kalau ada yang tidak dimengerti, bertanya, ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Ya. Ya, bagaimana? Oh, kalau Soekarno berarti kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ngerti toh? Ayo. Jadi harus bekerja sama, jangan bekerja sendiri-sendiri. Sudah? Kita dari kelompok Megawati terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil daripada kelompoknya. Setuju tidak kelompok Megawati? Oke. Kelompok Megawati sudah siap? Sudah Ibu. Kalau sudah siap silakan. Jadi yang lain dengarkan betul-betul ya, supaya
apa yang kalian ingin mau tanyakan nanti, apa yang tidak jelas silahkan bertanya langsung pada kelompok Megawati. Ayo silakan. Kenapa? Nah, silakan. Jadi yang lain dia dengar yang jadi tunggu. Yang bicara cuma kelompok Megawati. Ayo silakan. Berdiri semua enak, berdiri semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok Megawati. Kasih besar sedikit suaranya nak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan kelompok Megawati akan membawa ini. Jadi sebelum mempresentasikan kelompok Megawati ingin membawakan yel-yel terlebih dahulu. Ayo silakan. Mana di mana anak paling keren, anak paling keren ada di kelompok kami. Mana di mana anak paling jago, anak paling jago ada di kelompok kami. Megawati pasti bisa. Oke. Ya silakan. Dipersilakan kepada penyanyi untuk membaca hasil diskusi yang telah dibuat. Terima kasih. Saya dari kelompok Megawati akan membacakan hasil diskusi kami yang telah kami buat. Tunggu kelompok lain dengar tidak suaranya. Tidak. Besar sedikit nak ya. Supaya temannya bisa dengar dengan jelas. Ya Ibu. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tapi juga terdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. 2. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. A. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Terima kasih atas itu. Terima kasih juga hasil diskusi kami dari kelompok Megawati. Apakah kelompok supaya mau ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi setelah membaca atau mempresentasikan barangkali ada kelompok SBY
Soekarno yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan mencoba memberikan sedikitnya kepada kelompok Megawati. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak pernah mengalami perubahan? Ya, jadi bagaimana? Jadi pertanyaan dari Soekarno, apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah mengalami perubahan? Silakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah mengalami perubahan? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Alasannya karena sudah menjadi kesepakatan para pendiri negara untuk tidak mengubah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 1945 membuat dasar negara dan ideologi negara mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan NKRI. Terima kasih. Terima kasih. Apakah kelompok Soekarno sudah puas? Sudah. Dipersilakan kepada kelompok SBY kalau ada pertanyaan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya dari kelompok SBY akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Megawati. Apa makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Ya, jadi apa makna daripada apa tadi pertanyaannya, Nak? Apa makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Ya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Bisa Ibu. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Ibu. Silakan langsung dijawab. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Megawati akan menjawab pertanyaan dari kelompok SBY. Kasih besar sedikit, Nak. Apa makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah hasil. Ya, bagaimana? Itulah jawaban. Itulah jawaban kami dari kelompok Megawati. Apakah kelompok SBY sudah puas? Sudah. Ya, bagaimana kelompok SBY sudah puas? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok Megawati. Tepuk tangan untuk. Boleh ditutup ya, jangan ditutup dulu. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami Ya. dari kelompok Megawati. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka diskusi kami sampai di sini. Terima kasih. Iya. Bagus ya, yang penting sudah meneruskan keberanian untuk berbicara, ya. Karena anak Denaldi ini baru pertama menjadi moderator pada diskusi. Sengaja ibu tunjuk tadi Ronaldo agar supaya dia terbiasa untuk berbicara, ya. Ya, ini dijadikan sebagai pengalaman, nanti berikutnya akan lebih bagus lagi. Kelompok Megawati bagaimana kajiannya? Kelompok Megawati pasti bisa. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya kita tampilkan kelompok Soekarno. Sudah siap kelompok Soekarno? Ya, tepuk tangan dulu untuk Terima kasih atas
berikan kepada kami dari kelompok Soekarno Berdiri semuanya nak, berdiri. Ayo lanjut. akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan Ulang dulu kak, ulang dari awal. Ayo. Mulai dari awal. Jangan tegang. Ayo. terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok Soekarno akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum itu, pertama kami akan menunjukkan yel kami. Ya, ternyata kelompok Soekarno juga memiliki yel-yel. Oke, silakan. Soekarno. Soekarno. Cerdas, keren, siap beraksi. Oke, jadi siap beraksi. Oke, silakan. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintah negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Terima kasih setelah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari SB? Ya, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan beri kelas saya dari kelompok SPD akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Soekarno. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 jika dibandingkan dengan peraturan yang lain? Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari SD. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang dilandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Apakah sudah puas? Sudah. Ya, bagaimana kelompok B sudah puas? Sudah Ibu. Ya, silakan lanjut. Ada pertanyaan dari Megawati, kami persilakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya
saya dari kelompok Megawati akan memberikan keterangan pada kelompok Soekarno. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan peraturan perundangan lainnya? Terima kasih. Ya, silakan berembuk untuk menjawab pertanyaan dari Oke, sudah dapat jawaban, silakan. Ya, silakan nanti dijawab. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok Megawati kepada kami. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya? Jawabannya yaitu kedudukan lebih tinggi ini karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia, memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila, kemudian menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih itulah jawaban kami dari Soekarno. Apakah Megawati sudah puas? Sudah. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan, maka kami tutup diskusi kami di sini. Terima kasih. Soekarno, bagaimana tadi? Soekarno cerdas, siap berani. Ya, betul-betul dia sudah mempertunjukkan aksinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Soekarno. Berarti tersisa satu kelompok lagi, ya, yaitu kelompok SBY. Apakah kelompok SBY bisa lebih baik dari kelompok Soekarno dan kelompok Megawati? Bisa tidak? Bisa ya, pasti bisa. Sudah siap kan? Sudah. Ada yang lain juga? Berarti kelompok SBY tidak mau kalah dengan kelompok Soekarno dengan kelompok Megawati. Silakan berdiri. Sudah ditentukan siapa yang jadi moderator? Sudah ditentukan. Ayo silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami membaca hasil diskusi kami ingin membawa yel-yel terlebih dahulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami membaca hasil diskusi kami ingin membawa yel-yel terlebih dahulu. Ya ulang dulu lah. Ayo Rizky macam dia yang memimpin ya, tapi dia yang tidak semangat ya. Ayo panggil dia kan penyemangat. Jadi ayo lebih semangat. Caranya tepuk tangan, dia tidak tepuk tangan ya. Seharusnya yang memimpin itu lebih semangat lagi. Silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan lanjut. Itulah yel kami. Kepada pembaca dipersilakan untuk membaca hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya membacakan hasil diskusi yang telah dibuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis rumusnya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat sebagai setiap warga negara. Sikap dan supel membuat aturan-aturan, yaitu membuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus diperkembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
memuat norma-norma aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan murahnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. A. Alat kontrol Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Penentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan lembaga negara. Terima kasih telah sekali. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Dipersilakan untuk bertanya kepada Megawati dan Soekarno untuk bertanya. Terima kasih, saya akan bertanya sedikit kepada kelompok SBY. Tadi saya mendengar bahwa sifat dari konstitusi atau UUD 1945 adalah fleksibel dan rigid. Yang menjadi pertanyaan kami, apa yang dimaksud dengan fleksibel dan rigid? Ya, apa yang dimaksud dengan fleksibel dan rigid? Silakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok SBY akan menjawab pertanyaan dari Megawati. Yang dimaksud dengan fleksibel dan rigid adalah dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel luwes jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, tetapi jika cara mengubah Undang-Undang Dasar untuk memerlukan cara yang tidak mudah. Undang-Undang Dasar tersebut dapat dikatakan rigid apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman, maka dikerangkan fleksibel. Sebaliknya, suatu konstitusi dikerangkan rigid apabila jika dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya, dikatakan rigid apabila mengikuti perkembangan zaman. Itulah jawaban kami. Apakah Megawati sudah puas? Sudah. Dipersilakan kepada Soekarno untuk bertanya. Terima kasih ya kesempatan bagi kepada saya. Saya akan bertanya terkait dengan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan alat kontrol dan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai alat kontrol?
Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Pertanyaannya terkait dengan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol penyertaannya. Apa yang dimaksud dengan alat kontrol? Dengan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai alat kontrol? Jawaban: Undang-Undang Dasar 1945 merupakan alat kontrol terdapat hukum atau segala peraturan di bawahnya. Dengan fungsi sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi alat mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Itulah jawaban kami. Apakah saudara sudah puas? Sudah. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Sampai di sini saja kami tutup. Terima kasih. Ya, jadi baru sekali tadi ya, baru sekali ada umpan balik dari kelompok SBY, ada pertanyaan berhasil dijawab oleh kelompok SBY. Jadi di sini Ibu akan melakukan sedikit pencerahan. Jadi setelah Ibu mendengar kalian punya persentase dari setiap kelompok, dari kelompok Megawati menarik sekali tadi pertanyaannya ya, apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah berubah ya. Jadi ingat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami berapa kali amandemen? Mengalami 4 kali amandemen. Namun ada yang tidak pernah berubah, yaitu bagian pembukaan. Ada bagian pembukaan tidak pernah berubah. Alasannya yaitu karena pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan berubah dikarenakan sudah menjadi kesepakatan para pendiri negara. Ingat, pada pembukaan Undang-Undang Dasar di situ sudah terdapat tujuan daripada negara kita, ya, dasar negara dan apa yang menjadi tujuan negara. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar berarti membubarkan NKRI. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Oke? Tangan dulu. Kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Evaluasi, ya. Ini dikerjakan secara individu, jadi tidak boleh menyontek. Baik, Ibu. Silahkan bekerja ya.
Jangan lupa tulis nama ya. Sudah Ibu. Sudah. Ya, jadi mudah-mudahan nanti setelah Ibu periksa hasilnya bagus ya. Oke. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Menyimpulkan. Silakan. Duduk saja, tidak usah berdiri, duduk. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat penting bagi bangsa Indonesia karena digunakan sebagai alat kontrol pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan bagaimana dilaksanakan serta sebagai penentu hak dan kewajiban negara aparat negara dan lembaga negara. Iya, tepuk tangan. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai alat kontrol, ya, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945, ya, menempati urutan yang paling tinggi, ya, tertinggi di antara peraturan-peraturan yang ada di yang lain. Jadi menempati peraturan yang tertinggi. Oke. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Kemudian apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Silakan, Bapak. Oh ya, ayo. Perasaan saya sangat senang terhadap pembelajaran hari ini. Saya bisa mengetahui apa makna dari setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengetahui sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Serta dengan pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui betapa pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Iya, tepuk tangan. Melalui pembelajaran pagi hari ini kalian bisa mengetahui apa sih makna dari setiap pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, bagaimana kedudukannya, bagaimana sifat dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Tidak. Sudah paham semua. Jadi di pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Tapi sebelumnya ini Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa minggu depan kita masih belajar tentang Undang-Undang Dasar, ya. Jadi silakan perbanyak belajar di rumah. Apalagi kita akan melaksanakan yang namanya ulangan semester atau ulangan akhir semester. Silakan perbanyak belajar di rumah, ya nak? Oke. Seperti biasa, ayo anak putri pimpin kita dalam doa sebelum kita ulang. Silakan. Dan hari ini mari kita dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu ingatkan lagi bahwa setelah keluar dari ruangan ini silakan langsung pulang ke rumah. Tidak usah segera lagi di jalan atau apalagi di rumah teman. Kasihan orang tua yang nanti mencari. Ya, pembelajaran kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.